Shalom, kita bertemu kembali di dalam renungan malam yang akan kita ambil dari Nats Matius ayat 1 Matius 1 ayat 1 sampai 17. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan hingga hari ini kembali kami merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami renungkan pada hari ini boleh menjadi perenungan yang membawa kami menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Matius 1 ayat 1 sampai ayat 17. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Yusia, Yusia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Anom, Anom memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekoya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekoya memperanakkan Seantiel, Seantiel memperanakkan Yerubabel, Yerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Azor, Azor memperanakkan Yodak, Yodak memperanakkan Ahim, Ahim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita menghafal silsilah keturunan itu penting sekali. Bahkan menurut saya pribadi perlu kita dokumentasikan agar kita mengenal dengan pasti siapa kakek kita, kemudian siapa kakek buyut kita dan sebagainya. Terutama kita di orang Batak ini bahkan kita mempunyai nomor urut. Misalnya saya nomor urut 15, itu dari keturunan kakek saya ke atas dari marga saya misalnya. Di dalam kebiasaan orang Batak, hal seperti ini sangat baik didokumentasikan dengan sangat baik, dan kita menjadi lebih mengenal keturunan kita, dan dengan demikian keakraban, dan kita bisa menjaga rasa rindu kita terhadap kampung halaman kita, terhadap sesama kita, sehingga kita tahu kita harus panggil kakek kah atau kita panggil di bawah kita. Demikian memberikan satu gambaran tentang pentingnya silsilah itu. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang menjadi perhatian dalam pembukaan Injil Matius di ayat 1 sampai ayat 17 ini.
Ada dua hal, yakni pertama, Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud. Yesus diperkenalkan sebagai anak Daud menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Raja yang datang, sebagaimana tertulis di dalam 2 Samuel 7 ayat 12-13. Dia datang sebagai Raja sesuai dengan janji Allah kepada Daud. Yang kedua, Yesus juga dikatakan sebagai anak Abraham. Yesus yang datang sebagai pembawa berkat bagi segala bangsa sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, yaitu pada Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 3. Namun saudara-saudara, ada beberapa hal yang penting untuk kita renungkan. Bagian ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama adalah, biarlah bagian ini mengingatkan kita semua akan siapa kita sebenarnya. Israel bangga dengan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Tetapi mereka juga harus tahu bahwa mereka pun menjadi umat Tuhan karena janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah janji untuk memberkati seluruh bangsa-bangsa di bumi. Bukan hanya bangsa Israel, tapi termasuk kita juga, bangsa Indonesia. Kitalah orang-orang yang mendapatkan berkat-berkat itu, walaupun kita sendiri bukan orang Israel secara jasmani. Kita mendapat belas kasihan Tuhan karena janji Tuhan kepada Abraham menjadi genap melalui Kristus. Kristus mati di kayu salib bagi umat Tuhan di seluruh bumi, termasuk kita. Kita mendapatkan keselamatan dan berbagi menjadi umat Tuhan yang dikasihinya oleh karena janji di atas. Jadi saudara-saudara, siapakah kita? Kita seperti orang Yehuda yang gagal melawan kecemaran. Kita seperti Daud yang dengan keji menutupi dosa-dosanya. Kita seperti orang-orang Israel, seperti raja-raja Israel dan Yehuda yang lebih mengasihi dunia dengan segala berhalanya daripada mengasihi Tuhan. Kita adalah kelompok buangan, kelompok tercemar. Namun betapa cinta kasih Tuhan terus tetap memanggil kita. Setelah kita menjadi umat Tuhan, biarlah kita ingat kecemaran yang pernah terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kita itu tidak menjadi picik atau menghina orang lain yang belum tiba kepada anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, betapa kejam orang yang menghina orang lain tanpa menyadari bahwa dirinya juga tidak lebih baik dari orang itu. Kita diselamatkan hanya karena anugerah. Ini berarti tanpa anugerah kita tidak lebih baik dari siapapun. Israel tidak lebih baik dari bangsa-bangsa manapun. Jika bangsa-bangsa lain hidup cemar, Israel juga demikian. Jika bangsa-bangsa lain menyembah berhala, Israel dan Yehuda juga sama. Demikian juga kita. Saudara-saudara, walaupun kita sekarang memiliki kesadaran akan siapa Tuhan, memahami betapa agungnya keselamatan yang telah diberikan, namun kita tidak boleh lupa bahwa semua terjadi karena Tuhan berbelas kasihan, bukan karena kita layak menerimanya. Hal kedua, saudara-saudara, biarlah bagian ini mengingatkan kita bahwa kedatangan Kristus terjadi ketika keadaan Israel sedang hancur. Dia datang ketika seolah-olah tidak ada pengharapan lagi bagi bangsa Israel. Ini menjadi pengharapan kita yang paling besar. Ketika sepertinya tidak ada harapan untuk hidup bagi kita, ternyata pada saat itulah Tuhan datang menyatakan anugerahnya. Kita sepertinya terus tenggelam di dalam lumpur dosa dan tidak sanggup lagi melakukan apa-apa pun. Dan tidak ada yang menolong kita, yang dapat menolong kita. Pada saat itulah ketika kita berpaling kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan bagi kita untuk bangkit, meninggalkan dosa-dosa kita, dan untuk kembali kepada Tuhan. Sebagaimana Kristus adalah harapan satu-satunya bagi Israel dalam pembuangan,
Demikian juga Kristus yang sama adalah harapan satu-satunya bagi kita ketika kita sadar bahwa kita telah terjerat dalam dosa dan kecemaran kita, karena tidak ada yang dapat memberikan harapan dan memenangkan kita di dalam dosa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk catatan silsilah yang baik yang kami pelajari hari ini. Tuhan membukakan kepada kami bahwa Tuhan adalah Allah yang memanggil bangsa-bangsa, orang-orang yang tidak layak untuk menjadi bagian dari bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kami bersyukur karena kami boleh menjadi orang-orang yang mendapatkan anugerah di dalam Kristus. Kuatkanlah kami untuk hidup bagimu di dalam kekudusan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.